Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita akan mengkaji sebagian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yaitu Riyadhatun Nafs wa Tahdhibul Akhlaq. Ada sebenarnya poin yang ketiga adalah Amradul Qulub ya. Tapi kita membahas dua poin ini, yaitu melatih jiwa dan mendidik akhlak. Hadirin rahimakumullah, banyak ayat ataupun juga hadis yang menyampaikan kepada kita tentang keutamaan akhlak baik dan celaan kepada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik ini akan bisa mengantarkan pelakunya menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, akhlak yang buruk menjadikan pelakunya ini mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, di antara sebab untuk meraihnya adalah kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Di antara firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang mengandung perintah akhlak yang baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nabinya dan kekasihnya, memberikan pujian kepadanya dan menunjukkan tentang nikmat Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar berada atau memiliki akhlak yang baik. Khuluq artinya budi pekerti, azim yang agung. Inilah pujian Allah Ta'ala kepada Rasul Muhammad SAW, pujian yang memiliki arti bahwasanya beliau adalah sosok yang sangat tepat untuk kita jadikan sebagai qudwah hasanah, karena akhlaknya betul-betul sempurna atas didikan dari Allah Ta'ala. Demikian pula testimoni dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW khuluquhu Al-Quran, adalah beliau itu akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara teoritis ya, Allah Ta'ala menyampaikan pujiannya kepada Rasulnya, kemudian secara praktisnya telah dipraktekkan apa-apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dalam kehidupan nyata oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai dalam Al-Quran itu telah dicontohkan langsung oleh beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, "Athqalu ma yudau fil mizan yaumil qiyamah taqwallah wa husnul khuluq." Hal terberat yang akan ditimbang di hari kiamat adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan para perawi yang lainnya.
Jadi di sini disebutkan bahwasanya amal yang bobotnya berat dan kita semuanya menginginkan ya. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang bobot timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang ini berada pada kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu masuk surga. Bagaimana supaya bobot timbangan amal kebaikan kita di akhirat lebih berat daripada amal keburukan? Yang bisa membuat beratnya timbangan kebaikan adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa pada Allah dan akhlak yang baik. Ada juga pelengkap yang disampaikan Ibnu Qudamah bahwasanya salah satu amal la tuzanu yaumil qiyamah li 'azamiha, ada 3 amalan yang tidak ditimbang di akhirat karena bobotnya yang begitu berat. Yang pertama adalah al-afwu, memberi maaf, sebagaimana surat Asy-Syura 40, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah, tidak ada batasannya. Yang kedua adalah as-sabr, di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahalanya oleh Allah Ta'ala tanpa hisab, tanpa batasan, unlimited. Nah, itulah kesabaran ya, yang kita praktekkan khususnya di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dalam hadis qudsi, puasa itu milik Allah dan Allah lah yang membalasnya, itu juga tidak ada batasannya. Ini semuanya kaitan dengan masalah ketakwaan dan husnul khuluq yang bisa memperberat timbangan kita di akhirat. Berikutnya ada hadis Nabawi yang lainnya, beliau bersabda, innallaha istakhlasa hadatin li nafsi wala yasluhu li dinikum illa sakha wa husnul khuluq ala fazayyinu dinakum bihima. Allah telah memurnikan agama ini untuk dirinya sendiri. Allah menginginkan keikhlasan dalam setiap ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas dalam agama. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan motivasi untuk makhluk. Semua murni kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Wala yasluhu lidinikum, dan tidak ada yang cocok dengan agama kalian illa sakha, kecuali kemurahan, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang baik, ala fazayyinu dinakum, maka hiasilah agamamu bihima, dengan keduanya, dengan kedermawanan dan akhlak yang baik. Akhrajahu Daruqutni. Kemudian hadis Nabawi yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirud du'a fayaqul, beliau sering memperbanyak dalam doanya, di antaranya adalah fayaqul Allahumma inni as'aluka sihah, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu as-sihah, yaitu kesehatan, wal afiyah, dan juga kesejahteraan, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang baik. Walaupun tadi sudah diberikan jaminan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, dan lain-lainnya, tetapi beliau tetap memohon kepada Allah supaya diantaranya di sini diberikan kemampuan untuk berakhlak yang sebaik-baiknya supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Kemudian juga ada hadis Nabi yang lain, inna ahabbakum ilallahi wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya, posisinya di akhirat nanti, di yaumul qiyamah, yaitu ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah.
kita sangat berharap supaya satu majelis dengan Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan mungkin seperti ini dalam satu majelis yang indah, dan duduk kita berdekatan dengan beliau. Masya Allah, duduk kita berdekatan dengan posisi beliau. Semakin kita menginginkan kedekatan, maka perlu ada upaya kita di dunia ya. Kalau di sini disebutkan di antara sebabnya adalah kalau orang ini semakin bagus akhlaknya, semakin dekat posisinya dengan Rasulullah. Ada lagi hadis, fa inna aqrabakum manzilatan minni yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan aw kama qala. Orang yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah SAW di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Ya, kita di hari Jumat ini ya, di antara yang sangat dianjurkan memperbanyak sholawat. Fa inna sholatakum fi ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian pada hari Jumat dilaporkan kepadaku. Ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk menyampaikan sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga nama kita dikenal oleh beliau. Maka mari kita memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ada sebagian ulama yang mengatakan membaca sholawat di hari Jumat lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ini karena ada kekhususan ya, karakteristik amal yang bisa kita lakukan mulai tadi malam sampai hari ini. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, di dalam Sayyidul Syuhur, dalam 10 hari Ramadan terakhir, Masya Allah, berlipat-lipat keutamaan kita untuk beramal soleh, khususnya adalah memperbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dekat posisinya dengan beliau pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik, qala, beliau menceritakan, qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah ya, beliau salah seorang Ummul Mukminin. Beliau adalah nama aslinya Romlah, yang mana beliau ini pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ara'aita al-mar'ata yakunu laha zawjani fid dunya. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda apabila ada seorang istri yang di dunia itu punya 2 suami? Bukan poliandri ya, tetapi maksudnya dia punya suami pertama meninggal dunia, kemudian menikah lagi setelah masa iddahnya selesai. Fatamutu, nah, kemudian wanita ini meninggal, wayamutani, nah, 2 suaminya itu juga sama-sama meninggal. Wa yadkhulunal jannah, ketiganya masuk ke surga. Suami yang 2 itu dan beliau sendiri masuk surga. Wanita, li ayyihima hiya takunu, maka wanita ini, si istri ini nanti di surga bersama siapa? Dengan suami pertama ataukah suami kedua? Qala, jawaban daripada Rasulullah, li ahsanihima khuluqan, dia bersama atau didampingi dengan mana di antara 2 suami ini yang terbagus akhlaknya, kana indahuma fid dunya, atau indaha fid dunya. Pada saat suami ini yang paling soleh, paling bagus akhlaknya di dunia, itulah yang memiliki kesempatan mendampingi wanita ini di surga. Ya Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah, dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah, atau dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah. Orang yang akhlak baik akan membawa 2 kebaikan di dunia dan di akhirat. Insyaallah ini sebagai bentuk motivasi ya, walaupun ada pembandingnya. Ada hadis lain yang diceritakan oleh Ummu Darda. Jadi satu saat, pada saat Abu Darda meninggal dunia, Ummu Darda menjanda. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, ada beberapa sahabat senior yang datang kepada Ummu Darda untuk melamarnya. Maka Ummu Darda tidak menerima satupun. Ada di antaranya Muawiyah Ibnu Abi Sufyan itu melamar Ummu Darda, tapi nggak diterima lamarannya. Dengan alasan apa? Karena Ummu Darda pernah mendengarkan hadis Nabawi, al-mar'atu ma'a akhiri azwajiha.
seorang istri itu bersama dengan suaminya yang paling akhir. Jadi khawatir kalau beliau menikah lagi dengan laki-laki lain, nanti tidak bersama dengan suami pertamanya, yaitu Abu Darda. Padahal beliau sangat cinta kepada Abu Darda. Beliau berharap supaya dipertemukan lagi di surga, sehingga tidak mau menerima lamaran dari laki-laki lain. Nah, kalau menikah dengan laki-laki lain, maka suami terakhir itulah yang mendampinginya di surga. Nah, itu pembanding ya dari hadis ini. Mana yang rajih kita nggak perlu mentarjih ya, Allah alam. Nanti saja kita lihat bagaimana faktanya ketika kita masuk surga bersama-sama insya Allah. Kalaupun terbukti yang ini yang itu, nanti di akhirat itu tidak akan ada hasad di antara masing-masing ya. Misalnya ada seorang yang nantinya dia si laki-laki ya meninggal, kemudian istrinya masih hidup dan menikah dengan laki-laki lain. Nah, ternyata misalnya di akhirat istrinya itu bersama dengan laki-laki lain ini, suami yang terakhir di surga misalnya, maka suami yang pertama tidak akan cemburu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, tidak akan ada penyakit ghil dalam hati orang-orang yang sudah masuk surga. Semua sudah mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Nggak mungkin dia wis bojoku mbek wong liya. Dia nggak punya perasaan yang aneh-aneh seperti itu. Dia sudah stay dengan kenikmatannya, tidak ada hasad sebagaimana di dunia. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan di sini. Yang menjadi stressing di sini sebagai bentuk penekanan di sini, li ahsanihi ma khuluqan ini, untuk memotivasi kita supaya menjadi suami yang terbaik untuk istri kita, memenuhi hak-haknya dengan sempurna, supaya kita dikumpulkan terus di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya di antara asar, yaitu Al Hasan mengatakan, man sa'a khuluquhu adzaba nafsah. Siapa yang memiliki karakter buruk maka akan menyiksa dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya buruk, misalnya ya dia punya penyakit atau biasa hasad, iri, maka dia akan menyiksa dirinya sendiri. Ketika tetangganya bisa beli kendaraan baru ya, dia tersiksa ya, ngomong ngerasani dengan istrinya, dari mana uangnya, padahal gajinya sama dengan dia, pegawai, pangkat golongannya sama, kalau kok bisa beli mobil kendaraan baru. Nah, itu kan menyiksa dirinya sendiri. Kan kita nggak tahu, bisa jadi dia dapat hadiah, dapat warisan, atau dapat hibah dari saudaranya. Itu bukan urusan kita. Ya, masing-masing rezekinya sudah ada jatahnya, tidak mungkin tertukar ya. Jadi orang yang memiliki akhlak buruk itu tertekan oleh dirinya sendiri, oleh persepsinya sendiri, kemana-mana menjadi sakit hati. Dan seperti inilah ya, ini terbukti ya perkataan Al Hasan. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajah fil jannah. Ada seorang hamba yang akhlaknya baik akan mencapai tingkat tertinggi di surga. Wa huwa ghairu 'abid, padahal dia ini bukan rajin ibadah, ibadahnya biasa-biasa saja. Wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala tarkin fi jahannam wa huwa 'abid, dan kebalikannya, dia dikarenakan memiliki akhlak yang buruk ini maka akan mencapai tingkat terendah di neraka, padahal orang ini rajin ibadah. Jadi orang yang tidak rajin ibadah bisa mencapai derajat yang tinggi di surga. Mohon maaf ya, orang yang akhlaknya buruk, tidak rajin ibadah, bisa mencapai derajat tinggi di surga. Kebalikannya, orang yang biasa-biasa saja itu malah berada di jadi orang yang rajin ibadah malah berada di yang paling bawah di neraka jahanam. Mungkin karena ibadahnya ada unsur riyaknya, sehingga dia ada pamrih, tidak diterima ibadahnya. Oleh karena inilah kita tidak boleh berbangga hati ya, kita sudah diberikan kesempatan untuk rajin ibadah,
tidak boleh ada penyakit ujub atau hurur, apalagi takabur dalam diri kita. Semua kemudahan ini Allah Ta'ala yang mentakdirkan kepada kita. Tidak boleh ada seudon kepada orang lain ya. Nanti di surga itu ada hadits lain yang mengatakan, kata Rasulullah, beliau mengatakan ada orang yang masuk surga itu karena dia menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ada duri atau ada batu atau ada ranting yang mengganggu aktivitas orang di jalan, ketika disingkirkan, itulah yang menjadikan orang ini masuk surga. Padahal jamaah sekalian, kalau di hadis lain kan disebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu memiliki 70 lebih cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Coba, itu kan berarti tingkatan iman terendah ya? Menyingkirkan duri dari tengah jalan. Ada paku, ada duri, ada lubang ditutup dan lain-lain ya. Itu menjadikan orang yang dengan ikhlas menyingkirkan duri dari tengah jalan masuk surga. Itu padahal yang paling rendah, belum lagi yang lebih tinggi sampai 70 lebih cabang itu. Sehingga kita jangan meremehkan kebaikan sekecil seremeh apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhuka biwajhin thaliq, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Kemudian Yahya bin Mu'ad mengatakan fi sa'atil akhlaq kunuzul arzaq, dalam limpahan akhlak terdapat khazanah penghidupan, ada banyak keberkahan. Karena akhlak orang itu akhlaknya baik ya. Karena murahnya, dia tanpa pandang bulu ya, dia tanpa pamrih memberikan, walaupun mungkin sepele ya. Kan ada banyak kisah, tiba-tiba saja ya ada orang yang kaya raya banyak gembos di tengah jalan, kemudian menemukan tukang tambal ban, maka dengan sukarela tukang tambal ban ini membantu kepada orang kaya raya. Nah, ternyata diberikan balasan, bisa dinaikkan haji oleh orang yang kaya raya, misalnya begitu ya. Dia bermaksud untuk ikhlas, tetapi ternyata balasan yang didapatkan itu luar biasa. Itu semua adalah jalan yang diatur oleh Allah Ta'ala. Kita nggak tahu dari pintu rezeki yang mana dibukakan kepada kita. Boleh jadi yang kecil, tetapi justru itu membuat keberkahan yang banyak. Kemudian Wahb bin Munabbih mengatakan, mathalus sayyi al-khuluq kamathalil fakhara al-maqsurah la turaqqa'u wa la tu'atutina. Permisalan perumpamaan orang yang berakhlak buruk ibarat tembikar yang pecah. Tembikar ini ya, seperti barang pecah belah yang terbuat dari tanah kemudian dikeraskan, ada yang seperti keramik. Kalau sudah pecah, la turaqqa, tidak bisa ditambal, wala tu'atutinan, tidak bisa dikembalikan menjadi tanah liat, sudah tidak ada fungsinya. Orang yang akhlaknya buruk itu tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Dia hanya bisa ya, menjadi seperti benalu ya, provokator, menjadi ya, semacam menyebarkan segala macam keburukannya. Kemudian Al-Fudhal bin Iyad mengatakan, la an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyul khuluq. Jadi beliau mengatakan, kalau aku dalam perjalanan lebih suka untuk ditemani oleh orang yang fajir, orang yang fasik, tetapi punya akhlak yang baik, daripada ditemani orang yang rajin beribadah namun akhlaknya buruk. Nah, ini teman dalam perjalanan ya, perlu ada ta'awun, kerjasama. Apakah perjalanan mendaki gunung atau ke perjalanan dalam pelaksanaan ibadah, misalnya umroh. Kalau orang yang rajin ibadah untuk dirinya sendiri ya mungkin ibadahnya sunnahnya rajin, tapi tidak mau tahu, tidak punya empati kepada yang lain. Ketika gotong-gotong barang yang banyak dia nggak peduli, yang penting dia selamat. Nah, itu orang yang abid tapi sayyul khuluq.
tidak punya sifat tepos liro ya, ataupun empati kepada sesamanya. Nah, ini salah satu contoh ya. Yang ideal dia abid dan juga hasanul khuluq, ahli ibadah dan rajin ibadah dan akhlaknya baik. Tapi kalau tidak, maka ini ya bisa jadi yang dipilih ini. Tetapi dua-duanya lah kalau kita lebih baik ideal. Waqal Junaid arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Ada 4 hal yang bisa mengangkat seorang hamba ke derajat yang tertinggi. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, walaupun ilmu amal dan ilmunya itu sedikit. Pas-pasan ya, amalnya pas-pasan, ilmunya pas-pasan. Tapi kalau dia memiliki 4 amalan ini, ya 4 kelebihan ini, maka dia diangkat derajatnya. Yang pertama al-hilmu. Jadi orang ini memiliki sifat yang al-hilm, penyantun. Nah, kalau di sini sabar ya. Jadi sabar, orang yang tidak gampang emosi, tidak temperamen, tidak gampang tersulut emosinya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Wa tawadhu, orang yang rendah hati. Kemudian wasakha, dia memiliki kedermawanan. Kemudian wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa huwa kamilul iman, dan itulah kesempurnaan iman. Jadi dengan 4 hal inilah maka Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadhu kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Walaupun orang lain menganggap remeh atau mungkin menganggap hina, tapi kalau di hadapan Allah orang ini diangkat derajatnya. Nah, itulah kelebihan daripada akhlak-akhlak yang baik ini. Nah, jamaah sekalian, ada 4 pilar akhlak yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Beliau menyampaikan banyak ulama yang membahas akhlak yang terpuji, namun sayangnya mereka tidak menyinggung sama sekali tentang hakikat akhlak. Jadi beliau panjang lebar menceritakan dalam kitab Ihya ini penjelasan-penjelasan ulama tentang akhlak ini banyak yang terkait dengan dampaknya atau samarah, dampak implikasi daripada akhlak yang baik, tetapi tidak menjelaskan tentang substansi daripada akhlak itu. Ya, barangkali analognya seperti para khotib Jumat yang sering mewasiatkan tentang ketakwaan, ittaqullah dan seterusnya, tetapi menyampaikan implikasinya, konsekuensinya dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah implikasi ataupun tuntutan daripada takwa, tapi tidak substansi daripada takwa itu sendiri. Nah, ini jarang disampaikan. Apa makna takwa? Yaitu dari kata-kata waqayati wiqayatan, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau membuat dinding pemisah, proteksi antara dirimu dengan azab Allah, supaya kita tidak dimurkai Allah Ta'ala, supaya kita tidak disangsi Allah Ta'ala. Maka kita membuat wiqayah. Bagaimana caranya? Nah, itu tadi bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintahnya, wastina binawahihi, dan menjauhi larangannya. Itu implikasinya ya. Tapi substansi daripada takwa adalah membuat dinding pemisah, proteksi, supaya kita memiliki sifat yang hati-hati, tidak sembrono, tidak gerusa-gerusu dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kemudian jamaah sekalian, Imam Ghazali menyampaikan ada kemiripan ya, antara 2 kata, baik sisi makna ataupun juga dari sisi penyempurnaannya ya. Al-khalqu dan al-khuluq. Kalau dalam bahasa Arab ketika ditulis tanpa ada harokat itu sama persis, tetapi bacaannya beda. Al-khalqu itu kaitannya dengan ciptaan secara zahir, makhluk ya, performa secara zahir. Kemudian al-khuluqu yaitu akhlak, yang mana akhlak ini adalah moral, kaitannya dengan cerminan daripada batin. Ada 2 kata yang bisa digunakan secara bersamaan. Misalnya fulan adalah seseorang yang bagus bentuk fisiknya, karena khalquhu hasan. Jadi fisiknya itu bagus, tampan untuk laki-laki, cantik bagi perempuan. Kemudian
akhlaknya baik, hasanul khuluq, bagus sisi akhlaknya. Nah, jadi ada kesamaan di sini secara fisik dan juga secara moral. Nah, yang dimaksud al-khulqu adalah bentuk fisik atau lahiriah, sedangkan al-khuluqu adalah bentuk jiwa atau batinnya. Nah, beliau menyampaikan ya bahwasanya jiwa dapat dilihat melalui penglihatan hati yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan jasad atau fisik yang dapat dilihat melalui penglihatan secara lahiriah. Sehingga Allah Ta'ala mengagungkan sisi jiwa dengan disandarkan langsung kepadanya. Adapun jasad disandarkan kepada tanah, sebagaimana di surat Shad 71 dan 72 ini ya. Coba kita tadabburi secara singkat ayat ini ya. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, inni khaliqun basyaran min tin, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan kepada jiwa tersebut atau kepada manusia tersebut ruh, mir ruhi, ruh atau ciptaanku, faqa'ulahu sajidin, maka hendaklah kalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam ini sujud ihtiram, penghormatan, bukan sujud penghambaan ya. Jadi bukan mengibadahi Nabi Adam, tapi untuk menghormati saja atas perintah Allah. Jadi saya sampaikan di sini ada warna kuning ya sebagai stressing. Ketika Allah Ta'ala menisbatkan tentang penciptaan fisik manusia, maka di sini disebutkan mintin, dari tanah. Tetapi ketika Allah menisbatkan tentang penciptaan ruh, yaitu jiwanya yang bersifat batiniah, maka Allah sandarkan pada dirinya yang maha mulia ini. Wa nafakhtu fi mir ruh, disadarkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang ini menunjukkan bahwasanya keberadaan batin atau keberadaan jiwa itu nilainya lebih tinggi daripada keadaan secara lahir ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Nah, kemudian beliau menyampaikan substansi ataupun esensi daripada al-khuluq itu apa. Jadi al-khuluq itu bentuk isim mufrad, kata tunggal ya. Kalau jamaknya al-akhlaq, tapi biasanya al-khuluq ini diterjemahkan bahasa Indonesia akhlak. Ya, yang penting maksudnya sama lah ya, yaitu akhlak atau moral. Ibaratun an hay'ah fin nafs rasikhah anha tusdirul af'ala bisuhulah wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Kata al-khuluq, akhlak ini menggambarkan kondisi atau watak dalam jiwa yang menetap di dalamnya, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah atau spontan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi ya. Jadi sudah menjadi refleks ketika bertemu dengan orang, memberikan salam, sapa, santun, senyum, itu sudah refleks, tidak dibuat-buat. Jadi tidak ada motivasi-motivasi tertentu ya, tapi otomatis di situ ya al-khuluq. Sebuah watak dalam diri yang kokoh, yang eksis, yang dengan itulah akan melahirkan perbuatan-perbuatan secara zahir dengan mudah, tidak perlu pikir panjang, tidak pakai diperlukan pemikiran, diskusi, pertimbangan dan sebagainya. Apabila dari kondisi jiwa tersebut muncul perbuatan yang baik, maka disebut sebagai akhlak yang baik. Sedangkan apabila muncul perbuatan yang buruk dan tercela, maka disebut akhlak yang buruk. Nah, sehingga dikenal ada akhlak hasanah, akhlak mahmudah, ada akhlak yang sayyi'ah atau biasa akhlak madmumah. Jadi akhlak ini netral, ada yang mahmudah, ada yang madmumah, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Semuanya refleks.
Ngapunten misalnya ya, ada nggak panjenengan dari Surabaya ya? Saya bukan ini ya, tapi biasanya ya, kalau orang Surabaya itu kan refleks ya, misalnya ongkep, wanas itu ya. Kira-kira yang keluar dari mulutnya apa ya? Ngapunten ya, ini itu kan kadang-kadang ya, bukan semuanya, tapi sudah biasa ya, sudah istilah segojangan di sana itu ya. Yang keluar itu kata-kata yang ada unsur-unsur ngapunten ya, ada misuhnya gitu ya. Nah itu padahal mungkin nggak bertujuan untuk jengkel, tapi karena sudah menjadi tabiat, menjadi kebiasaan, wis ya begini ongkep gitu ya, itu dengan kata-kata yang tidak pada tempatnya lah gitu ya, kalau menurut orang umum. Tapi bagi yang punya refleks yang baik, maka walaupun ongkep dia beristighfar, astagfirullah gitu ya. Ini kan sesuatu yang sepertinya sepele tapi maknanya mendalam ya. Karena kalau orang ongkep merasa sumuk gitu ya, kira-kira sumber sumuk itu kan dari udara. Berarti kalau dia misu-misu kepada udara, sama dengan misu kepada pencipta udara itu. Siapa pencipta udara? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika dia misu-misu berarti misu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin nggak sedalam itu ya filosofinya, tapi karena tadi sudah menjadi refleks tabiat sehingga dia nggak sadar, oh ternyata itu kaitannya dengan akidah. Akhlak ini kaitannya dengan akidah. Ketika ngapunten ya, ada hujan ya, kita naik motor pas nggak bawa mantel, waduh pas hujan ya, kira-kira gimana? Kalau refleks misalnya ya misuh tadi ya, atau ada binatang, nama-nama binatang yang keluar, berarti kan mengekspresikan ini kejengkelan dalam hati terhadap hujan. Padahal hujan itu siapa yang turunkan? Nggak ada lain kecuali Allah. Sehingga otomatis ketika dia jengkel dengan hujan dan dia misuhnya pada penurun hujan Allah Ta'ala. Nah itulah. Tapi kalau dia punya akhlak yang baik, astagfirullah, saya lupa. Yang nggak bawa mantel kan dia sendiri, kenapa menyalahkan orang lain ya? Jadi dia khilafnya sendiri tapi dinisbatkan kepada penciptanya, ini kan tidak pada tempatnya. Nah kurang lebih seperti itulah Pak ya. Masing-masing kita punya pilihan, apakah kita memilih akhlak yang baik atau yang buruk, itu kita punya pilihan. Akhlak yang baik nanti ada diskusi disampaikan sesudahnya, bisa dibentuk, bisa ditarbiyah atau bisa diriyadhah bahasanya ini ya, bisa dilatih, bukan muncul dengan sendirinya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang biasanya potensi kebaikannya dominan ya, para nabi dan rasul itu sejak kecil memang sudah disiapkan untuk punya akhlak yang baik, sehingga pemolesannya, tarbiyahnya itu sangat mudah. Tapi ada orang-orang tertentu yang sulit karena barangkali ngapunten dari gen ayah ibu yang sejak turun menurun itu punya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Misalnya ngapunten ya, keluarga yang terlahir dari tabiat-tabiat kebiasaan yang kurang baik dalam syahwatul kalam, sudah mudah sekali berkomentar, jadi sabar terhadap lidahnya itu susah, apapun dikomentari, padahal komentarnya nggak bisa merubah takdir. Nah, ini kan apa buat apa mengomentari sesuatu yang tidak bisa merubah takdir. Tapi karena dia dengar ya, sering dengar di rumah ayahnya begitu, ibunya begitu, sehingga tanpa disadari itu direkam oleh otak anak ini, dan anak ini tumbuh dalam tabiat yang syahwatul kalam. Sehingga untuk merubah kondisinya supaya menjaga lisannya itu tentunya lebih sulit daripada orang yang hidup, anak yang hidup di asuhan ayah ibu yang baik dari sisi akhlak perkataannya. Nah itulah, nanti ada pembicaraan yang lebih jauh ya tentang masalah akhlak ini, insya Allah ya, mudah-mudahan masih ada umur panjang, kita dipertemukan lagi di 4 pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sifat, sikap dan sifat. Kalau sikap itu katakanlah kita udah dewasa, sikapnya kekanak-kanakan itu masih bisa kita ubah karakter. Tapi seperti tadi Ustaz katakan, sifat itu mungkin dari kecil karena sifat genetik. Kadang-kadang itu susah diubah, sampai keras kepala gitu. Seperti Umar bin Khattab, itu keras orangnya.
Kalau punya keputusan dia strict, saya mau ini. Yang kalau jalan harus ikut. Nah, kira-kira apa ada tips dari Ustaz ya, sifat-sifat yang bisa kita rubah ini untuk saya sendiri atau orang lain bisa kita rubah? Karena tadi sifat genetik tadi dari kecil mungkin dari lingkungannya militer misalnya, bapaknya kasar, atau tadi orang tuanya suka berkata-kata, jadi ikut masuk ke mindsetnya ikut berkata-kata gitu. Atau misalnya dia sudah dewasa, apa-apa dia komentari, apa-apa dia ucapkan, sesuatu yang ringan pun dia komentari. Betul. Ada juga misalnya dia pada saat dia dan tidak menjadi seorang pemimpin, dia mau saya mau ini, yang lain ikut. Karena itu kan sifat genetiknya dia gitu. Walaupun dia tadi seperti dia beribadah baik atau bagaimana sifatnya tadi, itu kan tadi susah diubah. Jadi kira-kira dari itu. Oke Pak, jadi karena ini baru pertama ya, insya Allah nanti ada tips atau kiat-kiat dari Imam Ghazali untuk memperbaiki akhlak tersebut. Itu kan berarti akhlak tercela ya, akhlak yang buruk, maka ada solusinya ya. Kalau intinya kan ada takhliyah tahliyah ya. Jadi kalau takhliyah itu adalah melepaskan diri, tahliyah itu adalah menghiasi diri. At-takhalli wa tahalli ya. Jadi kita berusaha untuk melepaskan, misalnya ya, kalau orang ini punya sifat takabur, sombong ya, maka lawan daripada takabur adalah at-tawadhu, yaitu rendah hati. Nah, ini ada tipsnya bagaimana supaya kita memiliki sifat rendah hati. Imam Ghazali juga menyampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita tawadhu. Yang pertama, kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita berhusnudzon, ya Allah, orang ini lebih tua, berarti amal solehnya lebih banyak dari saya takzim kepadanya, karena timbangan amal kebaikannya lebih banyak, dia lebih senior, lebih pengalaman. Yang kedua, kalau kita melihat orang yang usianya lebih muda, maka kita berhusnudzon, sudut pandangnya positif, ya Allah usianya lebih muda, lebih junior dari saya, adik kelas saya, maka amal keburukannya lebih sedikit dari saya sudah lebih tua, maksiatnya lebih banyak, maka dia timbangan amal keburukannya lebih sedikit, sehingga bobot kebaikannya lebih banyak, kita juga sayang kepadanya. Yang ketiga, sudut pandang kita pada saat melihat kita misalnya ya diberikan kesempatan potensi harta kita, ilmu kita lebih banyak, melihat orang lain potensi duniawinya lebih sedikit, maka bagaimana sudut pandang positif kita? Yaitu, ya Allah, ilmunya dia sedikit tapi semangatnya luar biasa, hartanya lebih sedikit tapi infaknya kok lebih semangat, wah saya malu dong. Dan nanti orang ini ilmunya sedikit, akhlak dan hartanya lebih sedikit, itu bisa jadi masuk surga lebih dulu karena hisabnya lebih sebentar. Kalau kita punya ilmu banyak, hartanya lebih banyak, tertahan nanti di auditnya itu lebih panjang. Orang-orang yang fukor sudah masuk ke surga, orang-orang agniya tertahan selama 500 tahun masih belum boleh masuk surga. Nah, itu masih dak-dikduk ya, masih auditnya masih detail. Dari mana dia ambil, kemana alokasinya itu ya. Nah, itu husnudzon dia, mungkin dia masuk surga dulu, saya harus takzim kepadanya. Yang keempat, ini agak mudah. Kalau kita misalnya lebih sedikit potensinya, melihat orang lain yang lebih banyak, ya Allah dia ilmunya lebih banyak, berarti punya kesempatan untuk menyebarkan ilmunya, zakat dengan ilmunya lebih banyak. Ya Allah dia punya harta lebih banyak dari saya, berarti amal infaknya lebih banyak, saya harus takzim kepadanya. Itu lebih mudah ya. Yang terakhir ini agak sulit. Kalau kita melihat orang lain yang fasik atau kafir, non muslim, bagaimana cara husnudzonnya? Ya Allah, mungkin sekarang ini dia ahlul maksiat, boleh jadi nanti sore dia bertobat, nanti malam dia tahajud full bertobat menangis, dan itu menjadi hapus at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Boleh jadi sekarang ini dia kafir, tapi nanti sore atau nanti malam besok pagi dia muslim. Nah, seperti para sahabat kan, ampunten ya, bahasa kita kan mu'alaf. Banyak sahabat ya yang mu'alaf itu ya, tetapi luar biasa. Al-Islamu yajubu ma qablahu, Islam menghapus semua masa lalunya. Ketika dia muslim, maka di cut off semua yang telah lewat dan dia memulai kehidupan seperti bayi yang lahir.
Banyak orang yang berpotensi ya, yang dulunya belum muslim tapi Islamnya lebih baik, sehingga kita sudut pandangnya positif. Kita yang muslim sejak kecil saja nggak bisa hafal Quran, ini mu'alaf baru masuk Islam ternyata hafal Quran. Wah, misalnya ya, kita kan nggak tahu. Jadi ini contoh-contoh praktis ya, untuk memiliki sifat tawadhu itu ada 5 poin. Nah, bagaimana untuk memiliki sifat yang lain itu insya Allah ada secara rinci, dan semoga masih ada umur panjang supaya kita bisa sedikit demi sedikit memperbaiki akhlak kita. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.